saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soal jelaskan pentingnya seni bercerita dalam perkembangan anak usia dini. Uraikan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh anak dari kegiatan bercerita, terutama dalam aspek bahasa, kognitif, dan emosional. Jadi seni bercerita itu penting ya bagi perkembangan anak usia dini karena dapat membantu mereka untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan mendalam. Jadi melalui bercerita itu dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan berbahasa secara alami karena anak-anak itu bisa terpapar dengan kosakata baru ataupun struktur kalimat. Jadi mereka itu bisa belajar tentang cara penyusunan kata dan kalimat serta belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan sebuah kata-kata. Itu manfaatnya dalam aspek bahasa. Sedangkan dalam aspek kognitif itu dapat merangsang daya pikir anak. Jadi anak-anak itu dilatih untuk mendengarkan secara seksama gitu, serta memahami alur cerita. Satu lagi itu menghubungkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam cerita juga. Jadi mereka itu diajak untuk berimajinasi, terus juga memahami sebab akibat dari sebuah cerita. Jadi hal itu tuh bisa memperkuat kemampuan berpikir logistik dan kreativitas anak, sehingga bisa juga melatih daya ingat dan konsentrasi itu. Terus secara aspek emosionalnya itu bercerita itu perannya tuh dapat mengembangkan anak dalam mengenali berbagai emosi gitu loh. Jadi anak itu bisa mengenali berbagai emosi baik yang dialaminya ataupun yang mereka rasakan dalam sebuah cerita gitu. Jadi lebih ke membantu mereka untuk memahami perasaan mereka gitu sih, atau mengungkapkan perasaan mereka itu dengan cara yang lebih baik gitu. Terus cerita itu juga bisa menjadi media yang aman ya untuk mengeksplorasi situasi emosional yang mungkin belum mereka alami secara langsung, karena itu kan mereka masih kecil ya, mana mungkin mereka itu mengalami aspek emosional seperti itu gitu. Jadi ini bisa membangun empati dan rasa kepedulian anak untuk orang lain gitu. Jadi secara keseluruhan seni bercerita itu bukan hanya untuk hiburan untuk anak, tapi juga menjadi media pembelajaran yang efektif untuk perkembangan anak usia dini. Karena melalui kegiatan itu anak tuh dapat memperoleh pengalaman yang mendukung perkembangan bahasa mereka, terus juga perkembangan kognitif mereka, terus juga perkembangan emosional mereka, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 dengan soal sebutkan dan jelaskan metode bercerita yang efektif untuk anak usia dini. Berikan contoh bagaimana masing-masing metode dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Jadi di sini saya tahunya ada 3 metode bercerita. Yang pertama itu ada metode cerita bergambar, yang kedua itu ada metode cerita menggunakan boneka atau wayang, dan yang ketiga metode bercerita interaktif. Nah, yang pertama itu kan tadi metode cerita bergambar ya. Jadi mereka itu menggunakan buku atau kartu cerita gitu loh, yang berwarna untuk membantu visualisasi cerita. Jadi contohnya saat menceritakan kisah tentang hewan di hutan gitu ya, guru itu bisa menunjukkan gambar-gambar hewan sambil menceritakan kebiasaan masing-masing hewan gitu. Jadi contoh kebiasaannya sapi itu makan rumput, ataupun kebiasaannya kelinci itu lompat-lompat kayak gitu. Nah, hal ini tuh bisa membantu anak itu untuk memahami cerita dengan lebih baik karena mereka itu bisa mengaitkan cerita itu dengan gambar gitu loh. Tuh. Terus yang kedua itu ada metode bercerita menggunakan gambar atau wayang. Jadi gambar atau wayang itu dijadikan untuk tokoh. Jadi langsung contoh aja mungkin. Contoh kisahnya tentang persahabatan bebek dan kucing gitu. Jadi guru itu memakai boneka ya bebek sama kucing. Dua boneka itu diperagakan terus menggunakan dialog gitu. Jadi ini tuh membuat cerita itu akan lebih hidup dan menarik perhatian anak. Jadi anak-anak itu terlihat akan lebih fokus gitu loh dalam mendengarkan cerita. Terus yang ketiga itu ada metode bercerita interaktif. Nah, kalau interaktif itu udah pasti mengajak anak-anak ya untuk berpartisipasi dalam cerita dengan cara bertanya atau mengajak mereka berimajinasi. Jadi cerita yang biasanya kalau cerita yang digunakan dalam mendongeng interaktif itu tentang hewan, alam, atau petualangan sederhana. Jadi contohnya menceritakan tentang kisah kelinci dan kura-kura. Jadi anak-anak itu diminta untuk menebak nanti kira-kira siapa ya yang akan menang dalam perlombaan lari, si kura-kura atau si kelinci gitu. Contoh guru juga meminta menentukan suara langkah kakinya kelinci, memerlukan cara loncatnya kelinci atau berjalannya kura-kura selambat kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan soal jelaskan apa yang Anda pahami dengan struktur monomit. Berikan penjelasan tentang konsep dasar monomit menurut Joseph Campbell dan bagaimana struktur ini dapat diterapkan dalam cerita untuk anak usia dini. Jadi, konsep dasar monomit menurut Joseph Campbell. Jadi, menurut Pak Campbell,
itu banyak kisah pahlawan di seluruh dunia itu yang mengikuti struktur yang sama. Nah, beliau ini menyebutnya sebagai monomit ya, atau perjalanan pahlawan. Nah, di sini Pak Kabel tuh membagi ada 3 tahap utama dalam konsep ini. Yang pertama itu ada keberangkatan. Jadi kalau di tahap ini, pahlawan itu meninggalkan kehidupan sehari-hari dan memasuki dunia baru yang penuh tantangan. Nah, biasanya pahlawan itu menerima panggilan petualangan kayak gitu loh modelnya. Terus yang kedua itu ada inisiasi tahapnya. Nah, kalau di tahap ini pahlawan itu menghadapi serangkaian rintangan, cobaan yang susah-susah. Tapi di sini juga menemukan orang yang bantu dia gitu loh. Jadi di sini lebih ke proses transformasi dalam merubah diri merubah nasib sang pahlawan. Gitu. Terus yang ketiga itu ada return atau kembali. Setelah pahlawan tadi menyelesaikan tugas, pahlawannya itu kembali ke dunia asalnya dengan membawa pengetahuan atau kekuatan baru yang bisa ia bagikan ke orang lain. Tuh. Kalau contoh penerapan dalam cerita Out ya, itu ya tinggal diganti tokoh, latar dan kawan-kawannya. Jadi yang pertama tadi ada keberangkatan ya. Contoh cerita itu dimulai dengan adanya karakter utama. Contohnya hewan kecil yang meninggalkan zona nyaman mereka ya. Contoh kelinci yang meninggalkan zona nyaman mereka untuk mendapatkan wortel karena di tempatnya itu nggak ada makanan, kering dan gersang, jadi dia butuh makanan. Akhirnya dia harus mau gimana pun dia harus mencari wortel di hutan kayak gitu. Ini itu proses keberangkatannya. Terus di tahap inisiasinya, mungkin di perjalanan itu si kelincinya karakternya itu menghadapi beberapa tantangan. Contohnya bertemu dengan hewan dengan beruang ataupun dengan macan kayak gitu. Intinya dia tuh habis-habisan ya, banyak cobaan dan tantangan ini untuk perjalanan di proses inisiasi itu. Jadi banyak berjuangnya kalau di proses inisiasi. Tapi di sisi lain di tahap ini tuh karakter tuh mendapatkan bantuan dari orang lain gitu loh, atau yang ia ditemui di jalan kayak gitu. Jadi contoh dia ketemu macan gitu ya, terus ada orang yang bantu lewat sini aja, atau dibantu untuk sembunyi dari macan kayak gitu. Itu. Terus kalau tahap return atau kembali, ya karakternya itu kembali ke rumah dengan menyelesaikan petualangannya itu melalui pengalaman yang baru yang dapatkan tadi. Jadi si kelincinya tadi berhasil menemukan atau membawa atau sudah makan wortel yang sangat banyak. Terus dari pengalaman tadi ya tuh bisa memahami pentingnya keberanian kayak gitu. Jadi gimana ya, penggunaan konsep monomit itu tuh membuat cerita itu lebih menarik karena selain bercerita juga memberikan pesan moral gitu loh dalam ceritanya itu. Jadi selain anak-anak itu mendapatkan cerita yang menarik, anak-anak itu juga mendapatkan pesan moral yang sangat berguna bagi kehidupannya atau kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dengan soal bagaimana cara menyederhanakan tahapan dalam struktur monomit agar sesuai dengan pemahaman anak usia dini. Berikan contoh tahapan-tahapan yang disederhanakan dan cara mempresentasikannya dalam bentuk cerita yang menarik dan mudah dipahami oleh anak. Jadi untuk menyederhanakan tahapan struktur monomit itu agar anak ini ya sesuai dengan pemahaman anak ya, itu kita bisa menyempitkan dengan memperjelas tiap langkah menjadi konsep yang mudah dipahami. Jadi yang pertama contoh tentang perkenalan keberangkatan ya, itu kita menyederhanakan perkenalan karakter. Jadi contoh ada seekor kelinci bernama Lila yang sangat suka bermain. Langsung yang kedua, masalah atau tantangan yang dihadapi, itu maksudnya ke inisiasi ya itu. Jadi disederhanakan. Contohnya suatu hari Lila mendengar tentang taman ajaib yang dipenuhi dengan wortel, tetapi dia takut untuk pergi jauh. Selanjutnya tadi langsung tetap ke inisiasi, konsepnya tentang dukungan dari teman ya atau mentor. Jadi langsung ditunjukkan sosok yang memberi dukungan itu siapa. Contohnya kakek kelinci memberi Lila semangat dan bercerita tentang keberanian. Terus langsung dijelaskan tentang perjalanan menuju tujuan. Jadi sederhananya itu digambarkan perjalanannya secara jelas. Jadi contoh, Lila memutuskan untuk pergi ke taman dan bertemu dengan burung ceria yang membantunya menghadapi rintangan. Nah, di situ jangan lupa juga ditunjukkan rintangannya. Jadi disampaikan langsung dan sederhana. Contohnya, mereka harus melewati sebuah sungai atau menghadapi seekor rusa pemangsa. Terus yang terakhir belum terakhir sih. Menyampaikan keberhasilan dalam belajaran itu. Jadi di sini itu disampaikan akhir yang jelas gitu. Contohnya Lila berhasil sampai di taman. Dia juga bisa belajar tentang konsep keberanian dan menemukan hal-hal baru gitu. Itu proses ini ya, returnnya atau kembalinya ya. Terus jangan lupa dalam proses presentasi itu ada
menggunakan metode 3 tadi. Jadi menggunakan gambar cerita, menggunakan gambar atau ilustrasi, ataupun menggunakan boneka ataupun interaktif. Itu tujuannya agar anak itu lebih tertarik, fokus, dan juga aktif gitu loh, nggak cuma mendengarkan. Kan yang tahu ya kalau anak-anak OCD ini hanya mendengarkan. Jadi dibuat semenarik mungkin, nggak semata-mata hanya cerita terus mereka mendengarkan udah gitu. Jadi harus dibuat semenarik mungkin, seperti itu.